tinggal di Tembung, kemudian ada yang ingin ke rumah saya bisa nanti setelah selesai perjalanan kita. Kemudian ada yang mempunyai email mungkin atau Facebook, karena kan sekarang sudah kita ketahui bahwasanya zaman sekarang itu adalah zaman modern, maka sengaja saya sampaikan bahwasanya ada yang ingin berkomunikasi melalui email, bisa saya melalui email saya. Baiklah, di sini saya akan membawakan yaitu tentang materi chassis, khususnya pada suatu pembahasan yaitu suspensi kendaraan. Sebelum kita mulai, tolong diatur tempat duduknya supaya kondusif. Mungkin teman-teman sekalian, adik-adik sekalian bisa lebih jelas mengikuti pelajaran saya atau dapat lebih menambah wawasannya lebih jelas lagi. Jadi saya rasa sudah ya. Baiklah, apa itu suspensi? Ada yang tahu menurut pendapat adik-adik sekalian? Suspensi? Ada yang mengerti? Ya. Pernah terjun Pak. Dari permukaan jalan terhadap bukit. Mungkin ada lagi dari teman-teman atau anak-anak saya sebagai penyeimbang Pak. Baiklah, di sini saya menjelaskan ada dua pengertian dari suspensi, yaitu adalah ditinjau dari keteknikan atau engine part dan ditinjau dari chemistry. Chemistry adalah ini teknik, ini adalah kimia. Sebenarnya dalam pembahasan kita lebih fokus kepada engine part. Ini ya pengertian suspensi. Suspensi adalah suatu alat yang dapat meredam getaran yang terjadi pada kendaraan akibat permukaan jalan yang tidak rata, atau suspensi dapat disebut juga sebagai suatu alat mekanik penahan goncangan yang menghubungkan pada sumbu poros dan roda kepada chassis untuk menahan bodi supaya tidak terjadi goncangan yang sangat drastis. Ini adalah pengertian suspensi menurut bidang ilmu teknikan. Bagaimana pula pengertian suspensi di bidang ilmu kimia? Berbeda jauh, yaitu adalah suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat, atau dengan kata lain campuran heterogen zat cair dan zat padat yang dilalurkan dalam zat cair tersebut. Kalau menurut anak-anak saya sekalian, berhubungankah tentang pengertian ini di dalam pembahasan kita tentang suspensi kendaraan? Ada nggak keterkaitannya? Ada. Lihat pada anak kami siapa namanya? Oh, tidak ada. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat. Suspensi itu kan sama shock gitu kan Pak. Ya. Di shock itu kan ada cairan juga, ada fluida cair, berarti ada hubungannya sama pengertian kimianya ya. Ya. Terima kasih pada anak kami siapa namanya? Ahmad Pak. Oh, Ahmad. Terima kasih pada anak. Ya, sangat berkaitan. Kenapa? Di sini saya terangkan bahwasanya suspensi adalah suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat. Kenapa? Pada suspensi memang umumnya terdapat cairan atau secara hidrolik dan pneumatik. Selanjutnya mari kita lanjutkan. Apa sih fungsi dari suspensi? Ya, saya lihat adik-adik sekalian ya. Pertama, menyerap getaran, oksilasi dan kejutan akibat pengaruh dari permukaan jalan yang tidak rata. Itu salah satu fungsi utama. Ketiga. Kemudian memindahkan gaya, pengereman dan gaya gerak ke bodi. Yang ketiga adalah menopang bodi pada axle dan memelihara simetris antara roda. Jadi gerak yang berputar itu yang digerakkan oleh diferensial. Apabila kita mengendarai kendaraan, pasti umumnya jalan itu tidak sepenuhnya mulus, pasti ada jalan yang bergelombang atau yang bisa dibilang tidak bagus ya. Maka inilah salah satu fungsi utama dari suspensi. Nah, ya ada yang mau bertanya silakan kepada Pak Ami.
kedua apa itu? Dari body ke kita gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi. Artinya apabila suatu kendaraan itu mengadakan pengereman, otomatis kan gayanya itu terfokus pada pengereman itu sehingga kendaraan itu lebih cenderung ke depan pengeremannya kalau dia memakai sistem pengereman depan kan. Karena ada suspensi ini, gerak itu berkurang, maka penumpang yang di atas kendaraan lebih tidak merasakan gerakan tersebut. Artinya dia merasa nyaman di atas kendaraan itu. Oke Pak, siapa? Kepada apa? Udah tahu nama saya Pak? Ya, siapa namanya? Daripada Pak, nama saya. Oh, Sarupadaya. Apa? Excel itu Pak, maksud dari poin ketiga itu apa? Soalnya kurang detail gitu. Oh, Excel iya. itu apa kan gitu, bahasa asing gitu Pak. Excel itu adalah kalau secara bahasa umumnya itu pengikat roda pada kendaraan, biasanya sering disebut kepala kambing ya. Nah, kepala kambingnya itu, jadi itu yang dimasukkan dengan Excel. Jelas ya? Iya Pak, makasih Pak. Nah ini dia. Ini adalah pembagian dari suspensi. Umumnya saya menerangkan di sini adalah suspensi pada kendaraan roda 4 atau lebih ya. Jadi kalau saya lebih menanyakan terhadap suspensi kendaraan sepeda motor, mungkin kita bahas di pembahasan kedua, mungkin ke depan ya. Nah ini dia suspensi. Suspensi terbagi atas 3 jenis. Pertama independent type, yang kedua rigid axle type dan special suspension. Artinya independent type ini adalah suspensi yang gerak bebas, sedangkan rigid axle type adalah suspensi poros kaku. Dan yang special suspensi ini tidak sama dengan independent type dengan rigid axle type, karena special suspensi ini menggunakan sistem air suspension atau lebih tepatnya ada udara yang dibutuhkan untuk special suspension. Ya, itu bisa ditampilkan Pak. ya nanti saya akan tampilkan. Sabar dulu. Kemudian independen terbagi 3, yaitu McPherson, driving arm, wishbone, ada lagi tuh double wishbone. Yang rigid axle type itu ada parallel limb spring, tuning type, balance arm type. Jadi umumnya kalau dia suspensi independen lebih sering digunakan di kendaraan yang kendaraan penggerak yang lebih digunakan tepatnya di bagian depan kendaraan. Kalau dia rigid axle type di bagian belakang atau roda belakang. Kalau dia suspensi air suspension lebih biasanya itu di bagian roda belakang, tapi tidak berkemungkinan kalau bisa pengaplikasiannya di roda bagian depan. Ya, Bisa dua. independen itu cuma Biasanya umum digunakan pada kendaraan itu di posisi suspensinya itu di roda depan. Kalau dia independent type atau jadi belakang. yang belakang biasanya sering digunakan itu rigid axle type. Jadi dua ada. Tapi ya ini Pak ya, independent type ini di sedan juga biasanya pakai belakang juga Pak. Ya memang. Karena kan sedan lebih nyaman daripada yang rigid axle. Ya, memang betul apa yang siapa namanya Nak? Ali. Orang kutinya. Sorry Pak. Ya jadi tidak menutup kemungkinan kalau memang pengaplikasiannya itu di roda depan dan belakang. Nanti saya akan lebih jelaskan kembali. Masuk dulu ke komponen suspensi. Komponen suspensi ada banyak ya. Ada pegas, ada stabilizer, kemudian ada stopper, boljon dan masih banyak lagi. Sekarang kita membahas tentang pegas. Pegas berfungsi untuk menyerap kejutan dari jalan yang tidak rata dan sebagai peredam roda agar tidak diteruskan secara langsung ke bodi kendaraan. Ini salah satu fungsi pegas. Ini bisa dilihat pegas, macam-macam pegas, ada pegas daun, pegas batang kursi, kemudian pegas oli dan pegas hidrolik pneumatik. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, apa namanya? Richard. Ini maksud dari pegas batang kursi.
suspensi independent type atau suspensi bebas dan bebas. Nanti di slide berikutnya saya akan tampilkan di sini nanti lebih jelasnya di mana sih letak pegas batang kursi atau kuntir. Kemudian shock absorber. Fungsinya bisa dibaca. Ada yang ingin membaca? Coba. Nah, ya, silakan. Namanya? Tahu saya. Karena ada anak kan yang paling bisa dibilang grade yang paling tinggi di kelas ini. Namanya siapa? Guring Pak. Kali ya. Salah. Anda Ya, coba baca. Absorber gerak sejutan terdapat absorber pegas akan bergetar naik turun di ramah. Sos absorber mampu meredam getaran pedas seketika dan membuatnya menjadi energi panas. Terima kasih. Nah, di sini ada dua tipe dari shock absorber, yaitu tipe single action dan tipe multi action. Apa sih perbedaannya? Bisa dilihat ya. Pada single action dia memiliki dua katup, yaitu di sebelah ini dia memiliki satu katup, sedangkan tipe multi action dia ada dua katup. Jadi peran dari shock absorber ini pada kendaraan saling berhubungan dengan pegas tadi. Kalau misalnya pegas itu tanpa absorber tadi, shock absorber, maka gerak benda itu lama turunnya. Kalau dia menggunakan shock absorber, maka gerak kendaraan itu turun naik itu lebih cepat ya. Kemudian ball joint berfungsi untuk menerima beban vertikal dan lateral, juga sebagai sumbu putar pada saat kendaraan membelok. Inilah salah satu fungsi dari ball joint itu. Letak ball joint itu di bawah kecil dia. Biasanya dia diikat dengan kawat baja, kemudian dilapisi dengan pelumas atau gemuk. Jadi dia berputar pun disinilah kurang guna lengan-lengan suspensi. Nah, ini stabilizer, kemudian stud-bar. Nah, ini stud-bar bisa dibaca ya. Fungsi untuk mengurangi efek rolling. Rolling adalah berputar pada kendaraan yang memperbaiki sifat jalan ketika belok. Jadi kalau tanpa dia stabilizer tadi, kalau kendaraan itu akan membelok, maka akan membuang istilahnya, membanting dia. Kalau dia belok ke kanan secara tiba-tiba. Tapi kalau dia menggunakan ada stabilizer tadi, yang roda kanan berputar, roda kanan tadi berputar ke kanan, maka yang fungsi dari stabilizer yang sebelahnya akan naik. Dia ada naik turunnya dia. Nah, itu stud-bar tadi, ini stud-bar atau batang penahan, berfungsi untuk menahan lower arm atau lengan yang di bawah agar tidak bergerak maju mundur saat menerima kejutan dari permukaan jalan tidak rata. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Lanjut Pak. Ya, lanjut. Nah, ini rational contour rod. Nah, itu dia, bisa dilihat ya. Lengan penghubung antara kiri dan kanan, antara suspensi yang menggunakan coil spring tadi ya. Nah, komponen ini dipasang di antara poros penyangga axle dan bodi mobil, fungsinya untuk menahan axle selalu pada posisinya bila menahan beban di samping. Nah, kemudian ini bump stop, saya tidak jelaskan lagi. Di situ sudah ada di situ di gambar itu bump stop adalah tonjolan penghenti. Itu saling berfungsi dalam suatu sistem suspensi. Kemudian ada bushing tarik ini, itu biasanya di dalam pegas koil untuk menahan agar oli dalam suspensi itu tidak keluar. Nah, ini bisa dilihat pada tahun 1925 pengaplikasian suspensi pada mobil Ford Model T sudah digunakan. Jadi masih sangat sederhana. Bisa dilihat ya. Ini kita masuk ke dalam prinsip kerja suspensi. Sistem suspensi terletak di antara bodi kendaraan, roda-roda yang dirancang untuk menyalip kejutan dari permukaan jalan yang tidak rata, sehingga menambah kenyamanan dan stabilitas kendaraan. Inilah dia gerakan-gerakan yang terjadi apabila kendaraan itu bergerak. Ada yang namanya bouncing,
yawing dan rolling dan pitching. Untuk lebih jelasnya kita lihat slide berikutnya. Nah, ini dia gerakan atau goyangan kendaraan bagian depan, belakang, atas, bawah terhadap titik gravitasi kendaraan. Di air Pak. Nah, itu bukan di air, maksudnya itu jalan yang tidak rata. Sehingga ini dia bisa dilihat lebih jelas gambar mobil itu ada gerakan naik turun antara depan dan belakang. Inilah yang dinamakan pitching. Gerak dari mobil itu. Udah, bisa dilihat. Gambar berikutnya, lanjut. Kemudian bouncing. Nah, ini bouncing. Nah, jadi dia gerak kendaraan itu cepat, tetapi tidak seperti yang tadi dia naik turun depan belakang. Sekarang dia bersamaan. Nah, bersamaan dia geraknya. Seirama. Oke. Nah, ini rolling. Nah, mobil itu Goyangnya kanan kiri ya. seolah-olah berputar dia, tapi dilihat dari pandangan depan. Jika kendaraan berbelok atau melewati jalan yang berlubang, maka pegas dari satu sisi mengambang dan satu sisi mengerut. Inilah dia tadi. Nah, yang saya bilang tadi pada stabilizer, dia lebih stabil dia. Nah, ini yawing. Nah, yawing dia lebih gerakannya itu lebih gimana ya? Ada pergerakan saling ini. Bisa kalau tiba-tiba dia selalu ini kerusakan lebih fatal ya. Apabila dia jalan lurus. Nah, ini adalah gambaran dari yawing. Banyak bocor itu Pak. Kemungkinan. Nah, ini jenis tadi suspensi kendaraan. Anak kami tadi menanyakan siapa tadi namanya? Ahmad. Andre. Ahmad ya? Andre. Nah, ini tadi jenis suspensi apa sih Pak katanya? Ini dia jenis suspensi sifatnya gerak. Ini bisa dibaca ya. Gerakan salah satu roda tidak mempengaruhi roda lain, kemudian membutuhkan sedikit tempat. Inilah dia suspensi tadi atau jenis suspensi dependen. Bisa dilihat ya gambaran sketsanya ini. Ban mobil kanan itu dia naik, sedangkan yang kiri turun, maka dia posisi bodinya tidak ada antara goyangan ataupun bodi yang itu turun ke lebih ke kiri. Ini dia keunggulan dari sistem jenis dependen atau bebas. Nah, ini bagian-bagiannya suspensi wishbone pegas koil, ini dia menggunakan pegas koil. Artinya jenis menggunakan pegas koil yang dipasangkan antara lengan bawah lower arm ini dan ini, kemudian ini yang upper arm gitu. Nah, saya lihat ya, bisa dilihat, kita bayang-bayangkan dulu bahwasanya ini dia suspensi wishbone pegas koil. Nah, ini suspensi wishbone bekas torsi. Ini tadi siapa? Ada kami menanyakan Richard. Menanyakan tadi di mana sih pengaplikasian dari bekas bekas balang torsi tadi? Di sini dia. Nah, di sini. Nah, ini. Jadi dia bekasnya itu bersifat elastis. Di situ dia yang diikat oleh anchor arm atau anchor arm adjust boil. Itulah tadi ada kayak apa tadi kayak bola di bawah dia. Inilah pengaplikasiannya. Bisa udah jelas kan? Nah, ini McPherson bagi dua ya, yaitu lengan melintang dan lengan L. Nah, ini yang pada gambar ini lengan melintang. Gimana sih dia yang dikatakan lengan melintang? Lengannya ini bisa dilihat pada bagian bawah itu ada suspensi chamber. Nah, itu lengan melintang dia. Mungkin dilihat dulu, dibayang-bayangkan. Minggu depan kita akan terjun ke lapangan. Iya. Oke, Jangan dibayang-bayang. nah, ini yang lengan L. Dan di sini berbeda dengan
satu, berbeda tadi yang di melintang ada dua dia. Lanjut. Gimana? Udah puas memandang gambar ini? Oke, lanjut ya. Nah, ini suspensi jenis rigid atau suspensi kaku. Jadi berbeda dengan suspensi yang independen tadi, dia gerak bodinya bebas, sedangkan ini tidak. Ban yang sebelah kanan itu naik, yang kiri itu turun, sehingga bodi kendaraan itu miring. Jadi seolah-olah kayak nggak ada pirnya. Nah, itu dia. Biasanya ini digunakan pada kendaraan besar seperti truk, bus. Tapi bus sekarang juga menggunakan air suspension. Kenapa gitu, Pak? Itu dia, mementingkan kenyamanan penumpang. Enggak gini, kalau di truk-truk itu kenapa kok nggak dibikin aja ini? Nah, itu dia. Kenapa? Karena beban yang diterima oleh truk itu lebih besar, sehingga kalau dia menggunakan air suspension contohnya, maka balon itu akan pecah. Dia ada batasan maksimum beban yang diterimanya. Kalau sekarang ada yang pakai per daun, tapi aplikasinya menggunakan shock absorber. Lanjut. Nah, ini dia pegas daun. Yang mana sih pegas daun? Jadi jangan berpendapat bahwasanya pegas daun itu seperti daun, tidak. Jadi ini dia ada pegas yang panjang atau flat strip yang dibentuk, tetapi mempunyai tingkat-tingkatan dari yang panjang kemudian sampai ke bawah dia ukurannya lebih pendek. Nah, ini dia umumnya pegas daun dipasangkan secara paralel antara rangka dengan poros belakang sehingga tenaga dihasilkan oleh motor yang tidak roda-roda oleh poros yang berputar dalam rumah. Jadi nggak pakai per lagi, Pak? Ya? Nggak pakai per lagi. Tidak, dia tidak memakai per coil tadi, dia hanya mempakaikan ini yang dikatakan pegas daun dan ini adalah shock absorbernya. Kemudian ini yang pegas coil 4 tipe Porling. Nah, ini ada dia agak rumit sebenarnya. Poros kaku dengan pegas coil yang mengadakan pemegasan dan menahan beban tegak lurus. Jadi yang dikatakan yang 4 link itu 4 titik adalah yang ini, yang adalah counter arm, kemudian upper counter arm, dua di kiri, dua di kanan, sehingga dia dikatakan tipe 4 link. Yang ini speed dry link, plus di belakang. Tapi ini bisa dilihat ini biasanya menggunakan penggerak depan yang mobilnya. Dan ini adalah tipe double wishbone. Double wishbone ini. Ada yang tahu ini biasanya kalau di gambar ini menggunakan penggerak depan atau belakang? Kan kalian sudah belajar tentang diferensial, penggerak mobil. Diferensial itu adalah gerbang. Nah, ini bisa lihat ini menggunakan penggerak depan atau belakang? Belakang. Kenapa? Karena di sini ada gambar diferensialnya. Itu gambarnya terpotong, maka kita harus mencermati. Oke, dia digunakan di belakang aja, Pak. Depan ini umumnya yang tadi rigid tadi, tetapi rigid tadi tidak memungkinkan, tidak menutup kemungkinan. Enggak. Saya kaku. Saya yakin ini untuk roda depan, Pak, penggerak roda depan. Karena di sini kita nampak ada kayak engsel untuk ban ini yang di bawah lengkungan ini. Nih, Bukan, di bawah cok. yang bisa ditunjuk. menurut saya itu belakang. Karena di depan nggak mungkin di depan ada lagi. Ayo, siapa yang punya pendapat? Ini, yang ini. Yang mana? Ya udah nggak apa-apa. Maju ke depan, maju ke depan. Permisi lah dulu. Yang ini, Pak. Oh, ya, karena kan dia gini-gini apa tuh namanya? Macam engsel untuk apa? Untuk setir. Kan kita tahu kan sedan ada juga. Oh, ya. Yang di belakang roda depan. Ya, itu nanti kita bahas kembali pertemuan berikutnya. Ini kan gambarnya masih terpotong. Ada saya potong. Coba Bapak ini, tadi kan ada yang konstruksi double wishbone yang di belakang. Coba Bapak lihat konstruksinya ada kayak gini apa enggak? Karena yakin itu punya depan. Depan belakang itu teh. Nah, kalau masa belakang juga belok, power steering. Ya udah, kita nggak usah perbincangan kita bahas setelahnya, nggak usah kita perdebatkan. Besok kita akan lebih bahas lebih jelas lagi. Nah, ini yang tipe arm dengan twist band. Jadi di sini bisa dilihat dari gambar bahwasanya pengaplikasian suspensi
kendaraan truk, bisa dikategorikan truk ya, dia penggunaan suspensinya pada roda belakang. Nah, ada juga di situ shock absorber, sehingga gerak bodi itu tetap diam. Hanya yang bergerak adalah roda itu, karena dia menggunakan air suspension. Jadi bodinya yang tidak bergerak, Pak. Ya, kalau dilihat dari gambar ini tidak bergerak. Itulah dia sekarang mobil-mobil mewah seperti Harrier itu sudah menggunakan air suspension. Nah, bisa dilihat ya. Ini penggerak mobilnya, ini penggerak depan, mesin depan penggerak depan. Nah, ini adalah atupnya itu. Nah, ini adalah udara yang tersimpan. Jadi kalau dia bilonya bocor, dia harus diganti, tidak bisa ditempel atau dipertahankan, tidak bisa. Nah, ini dia geraknya itu lebih, bannya itu tidak mengganggu gerak bodi atau tidak ada goyangan sama sekali. Kelemahannya tadi itu dia, kalau sudah pecah bilonya itu ya kan, ini secara apanya, kalau dilihat secara visualnya itu grafis, lebih ini dia kenyamanannya itu lebih didapat kalau menggunakan suspension daripada bekas-bekas lain atau suspensi lain. Sudah? Sudah, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia, kita lihat pertemuan kita, saya akan memberikan latihan. Latihan di sini, saya tidak memberikan tugas, tetapi pengalaman Anda setelah mengikuti pelajaran saya sekarang, gitu loh. Nah, ini adalah teman-teman saya waktu saya di perkuliahan. Iya. Sekarang Pak, sudah berhasil. Iya. Saya belum yang almarhum juga ada, Pak. Oke, siapa yang ingin mencoba menjawab soal? PR katanya Pak. Nah, ini latihan di sini. Oh, latihan di sini. Tidak PR. Udah mau pulang, udah sore ini Pak. Oke, mungkin satu-satu ya, bahwasanya Anda itu mengerti pelajaran saya. Muji. Oke, nah jawablah pertanyaan yang ada di dalam kartu yang benar. Jadi kita berlanjut, Anda akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Oke, siapa yang akan pertanyaan nomor 1? Ada 5 soal ini, sebentar saja. Oke, saya Pak. Oke, Wahyu. Siapa namanya nak? Muhammad Pak. Oh, Muhammad ya? Iya Pak. Oke, coba dibaca nak. Apa soalnya itu? Jenis oksilasi suspensi yang menyebabkan gerakan atau bergoyangnya bagian depan dan belakang ke atas, dari belakang ke atas dan dari bawah terhadap titik gravitasi disebut kayaknya B Pak, pitching Pak. Iya Pak. Oke, jawabannya pitching ya? Boleh pulang kan, Pak? Iya benar, jawaban dari adik kita Wahyu. Kemudian yang kedua, siapa yang ingin lagi jawab? Oke. Dulu, Pak. Ya, Pak. Ya. Baca. Baca dong. Referensi yang fungsi untuk meredam oksidasi dengan cepat agar memperoleh Kenikmatan. dan menambah daya cengkram. Antara jalan adalah shock absorber. Shock absorber. Oke, absorber. Absorber. Ya benar jawabannya, berarti Anda paham tentang pelajaran ini. Yang ketiga, siapa yang ingin mencoba? Mungkin saudara siapa? Adik kami atau anak kami? Ya, Pak. Anda juga? Ya gantian lah. Masa Anda saja? Dia coba menjawab nggak apa-apa. Enggak paham dia Pak, ya Pak, ya kuning Pak. Pak. Coba dulu. Menurut jenisnya, baca jenisnya. Kenapa saja? Ya. Kuda. Jangan ada yang tahu ya. Ayo. Yang awal. Jangan. Salah di Oh ya benar. Kasih. Oke, siapa lagi? Ini Pak. Lihat Pak. Mungkin? Fungsi dari sudah. Ya nak, silakan di. Apakah fungsi dari